kebutuhan kami, juga untuk kerinduan Sugito dan Cien-Cien berbakti serta melayani Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu, sehingga hati atasannya pun Engkau lembutkan, mengizinkan mereka boleh off dari pekerjaan mereka dan memberi kepada mereka kesempatan untuk berbakti. Terima kasih. Anugerah-Mu baru setiap hari. Juga untuk hari ini, bagi kami yang hadir dalam rumah-Mu, Engkau menyediakan firman. Engkau memberi kepada kami pengajaran supaya kami makin lengkap dan menjadi pengikut-Mu yang berkenan di hati-Mu dan menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Bukalah pendengaran kami, cerahkanlah pengertian kami, dan gugahlah hati kami untuk bukan cuma mendengar, tetapi melaksanakan firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah bersama-sama kita membuka Alkitab dari surat Korintus yang kedua, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus, suratnya yang kedua. Sebetulnya ada beberapa surat yang ditulis kepada Korintus, tapi yang masih tersimpan, yang ditemukan adalah 2 surat yang kita miliki dalam Alkitab sekarang ini. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan yang ketiga hendak kita baca atau dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ayat pertama. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Pada suatu hari, saya pergi bersama dengan seorang teman. Dia menganggap dirinya bukan Kristen meskipun mereka menikah diberkati di gereja, tapi sekarang mereka sudah tidak lagi mau percaya kepada Tuhan dan bahkan menjadi ateis praktis, ateis yang praktis. Nah, pada waktu itu saya ingat baru saja ada satu peristiwa penembakan massal yang dilakukan oleh teroris. Jadi saya bicara dengan dia, menanyakan pendapat dia, bagaimana ini kalau terjadi lagi keadaan seperti ini. Ya, dia bilang memang dunia semakin kacau. Pada zaman dia muda tidak ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Lalu di akhir ungkapannya, anggapannya, dia mengatakan, ya, but mereka melakukan itu in the name of religion. Karena dia seorang ateis. Maka nada ini menjadi nada yang sinis, saudara. Kalian secara luas orang-orang yang mengatakan diri beragama, lalu atas nama agama melakukan kejahatan. Di dalam dunia ini seringkali orang-orang yang tidak setuju dengan kekristenan sering menyoroti peristiwa-peristiwa seperti The Crusaders, itu perang salib, atau kemudian juga suatu peristiwa di abad pertengahan yang disebut Inkuisisi, ketika gereja-gereja yang resmi menangkapi orang-orang yang dianggap tidak sepaham dengan ajaran mereka, kemudian mengkompres, menyiksa, bahkan membunuh banyak orang atas nama agama dan iman kepercayaan atau pengajaran agamawi. Seringkali itu menjadi suatu dakwaan sinis yang mengatakan, wah, agama itu memang payah,
terbukti seperti itu, ngomong agama, kasih sayang, tapi melakukan kejahatan, bahkan pembunuhan. Tapi beberapa minggu yang lalu, saya mendengar khotbah Pendeta David Jeremiah. Kami sekeluarga setiap hari Minggu malam di channel keluarga kami, di TV kami 68 itu, kalau nggak salah, KTLN. Pendeta David Jeremiah berkhotbah, dan di dalam uraian malam itu dia menyoroti tentang ateisme. Lalu dia ternyata membuktikan kepada kita saudara-saudara berdasarkan riset seorang ahli bahwa pembunuhan yang dilakukan di zaman Crusaders, itu perang salib maupun inkuisisi, dibandingkan dengan pembantaian manusia yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya Allah, yaitu orang-orang yang ateis seperti Stalin, Mao Zedong, Hitler, ternyata jauh lebih banyak dari korban-korban yang berjatuhan di zaman perang salib ataupun inkuisisi. Jadi tetap memang orang ateis karena hatinya tidak takut kepada Tuhan, mereka melakukan kejahatan, membunuh orang dengan begitu mudah saja, jauh lebih banyak. Jadi kita sebetulnya nggak usah kecil hati kalau orang mengatakan, wah kamu pakai nama agama, tapi dulu dalam sejarah terbukti ada perang salib dan inkuisisi yang seperti itu. Namun di lain pihak, saya pikir reaksi dari teman saya itu yang mengatakan kejahatan in the name of religion, itu dapat kita mengerti. Itu adalah reaksi yang wajar. Maksud saya begini, coba sekarang saudara mengingat-ingat kesan dalam diri saudara sendiri. Ketika kita dengar ada teror lagi di Paris, di Afrika, ya, di San Bernardino, LA, dan baru-baru kemarin dulu minggu lalu di Indonesia. Begitu dengar peristiwa itu, saya sudah menduga, wah pasti dia lagi ini. Saudara mengerti yang masukkan dia lagi itu siapa? Oke, dan ternyata betul. Bagaimana kesan kita sendiri mendengar peristiwa-peristiwa seperti itu? Orang-orang yang membantai orang lain yang tidak ada urusan dengan mereka atas nama Allah yang mereka sembah. Mereka menyerukan nama Allah mereka, mengagungkan nama Allah mereka, dan melakukan kejahatan seperti itu. Tentu kita tidak bisa menghindari adanya kesan negatif terhadap agama yang dianut atau diagungkan para pelaku-pelaku teror seperti itu. Meskipun kelompok agama yang bersangkutan membantah, dan mereka mengatakan kami sendiri juga tidak setuju dengan mereka dan sebagainya. Namun tetap saja kesan itu negatif. Nah, semua ini saya ungkapkan di awal khotbah untuk menjadi sebuah lampu kuning. Lampu kuning buat siapa? Buat saya, buat saudara. Sebab di mata dunia kita adalah orang-orang yang beragama, right? Kita adalah penganut. Orang menganggap kita penganut agama tertentu, yaitu agama Kristen. Maksud saya lampu kuning adalah suatu peringatan kepada kita. Kesan apa yang orang lain tangkap dari kehidupan dan kelakuan kita. Hari ini saya mengangkat sebuah tema dari firman Tuhan dalam surat Korintus. Paulus berkata bahwa kita adalah surat-surat Kristus. Mula-mula dia tunjukkan itu kepada jemaat di Korintus. Apa latar belakang sampai Paulus menyebutkan bahwa kalian adalah surat Kristus? Nah, di zaman itu, bila orang datang pergi melayani ke sebuah kota, mengabarkan Injil, melayani di gereja, biasanya mereka membawa surat rekomendasi dari suatu badan yang resmi. Orang yang dianggap atau orang yang dianggap lebih bonafit, lebih representatif, orang yang disegani. Lalu mereka membawa surat itu kepada gereja, bahwa didukung oleh surat ini oleh tokoh anu atau badan resmi tertentu, aku datang untuk melayani. Nah, ada rasul-rasul palsu, orang yang menganggap diri rasul, tapi sebetulnya mereka itu mempunyai motivasi-motivasi yang tidak beres. Mereka kemudian menyerang Paulus. Paulus adalah rasul Tuhan. Dia melayani kemana-mana tanpa pamrih, tanpa bayaran, bahkan dia banyak berkorban
diancam mati dan sebagainya, hidupnya susah, dia melayani Tuhan. Tapi ada orang yang meragukan Paulus, lalu berkata, kamu tuh mana surat rekomendasimu? Paulus pergi kemana-mana tidak bawa surat rekomendasi. Apa jawab Paulus? Bagaimana tanggapan Paulus? Paulus bilang, aku tidak perlu surat rekomendasi. Jemaat yang aku layani itu, orang-orang di Korintus, itulah surat rekomendasiku. Kamu tahu bagaimana mereka hidup sebelumnya. Saudara, bila Anda mempelajari surat Korintus, Korintus itu adalah kota yang penuh maksiat, penuh kemesuman. Itu kota metropolitan yang sangat penting pada zaman itu. Di sana ada kuil kafir, lalu di dalam penyembahan berhala mereka, ketika mereka melaksanakan ritus-ritus agama, terjadi pelacuran kuil. Imam-imamnya bukan laki-laki, imam-imamnya adalah para wanita yang sebetulnya pelacur. Jadi orang kemudian sambil menyembah berhala, menyembah ilah mereka, mereka melakukan hubungan-hubungan yang mesum dan tidak karuan, menyembah dewa kesuburan dan sebagainya. Orang-orang di Korintus umumnya hidup seperti itu. Paulus datang mengabarkan Injil Yesus Kristus ke sana, tentang kuasa salib, tentang pertobatan. Lalu orang-orang yang percaya itu hidupnya diubahkan. Kalau saudara membaca kitab Korintus, Paulus berkata, dulu di antara kamu banyak yang seperti itu, yang mesum, yang cabul, yang gak karu-karuan. Tetapi siapa yang hidup dalam Kristus, mereka adalah ciptaan baru. Paulus berkata, aku tidak punya surat rekomendasi, tetapi kamu lihat hidup orang-orang itu yang diubahkan 180 derajat. Itulah surat rekomendasi yang mendukung kerasulanku, yang membuktikan bahwa aku memang adalah utusan Tuhan. Jelas saudara-saudara, Paulus berkata, mereka itulah surat rekomendasiku. Bahkan Paulus berkata, kalian jemaat di Korintus adalah surat Kristus. Orang melihat hidupmu, lalu mereka melihat Kristus yang sudah kembali ke sorga, yang tidak kasat mata, yang tidak lagi kelihatan, tapi melihat orang Kristen. Dunia melihat Kristus. Saya tertarik untuk menguraikan tema ini. Justru ketika di zaman akhir ini, karena kasih semakin dingin, dosa makin bertambah-tambah, orang memakai nama agama, bahkan melakukan kejahatan. Tuhan Yesus sendiri sudah bilang bahwa pada akhir zaman mereka menyangka dengan membunuh kamu, mereka beribadah kepada Allah. Saudara lihat, sekarang semua terbukti. Lalu saya tergugah untuk menguraikan tema ini. Karena apa? Karena kita pun menyandang nama Kristus. Kita orang-orang yang disebut penganut agama. Bagaimanakah kehidupan kita dalam dunia sehari-hari? Di dalam realita praktis, sebetulnya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri. Apa yang saya maksudkan? Coba saudara-saudara lihat dan ingat-ingat, kalau ada anak yang nakalnya luar biasa, biasanya reaksi pertama orang itu apa? Kalau lihat ada anak nakal, nah, Ibu Dewi kemarin di sana saya membaca bibirnya, Ibu Dewi katakan, anak siapa sih itu? Itu normal, saudara. Tidak ada yang, anak itu tidak bisa bilang, gak usah hubungkan aku dengan ayah ibuku, aku berdiri sendiri, aku lakukan kenakalan ini atas nama diriku sendiri. Tidak bisa. Orang selalu mengkaitkan kita dalam hubungan yang lain. Anak siapa sih itu? Nakalnya kok diambil sendiri semuanya sama dia. Luar biasa nakal. Atau kalau kita mendengar teman kita sakit, pergi ke dokter, lalu dilayani dokter, dia cerita either positif atau negatif. Dia bisa bercerita dengan dokternya yang baik sekali, yang penuh perhatian, atau dokternya yang sembarangan saja melayani dia, memeriksa tidak benar, mengobati tidak betul. Lalu biasanya kita bertanya, apa?
Orang apa sih itu dokter? Iya kan? Kita punya konsep yang stereotipik, saudara-saudara. Meskipun kita diajar untuk tidak rasialis, tapi kita sering kepingin tahu orang apa sih dia itu. Lalu kita mempunyai anggapan, wah memang itu kalau dari suku bangsa itu atau memang seperti itu umumnya, meskipun tidak semuanya. Kita mewakili suatu yang lebih besar. Kalau orang Indonesia melakukan hal-hal yang tidak terpuji, dia merusak citra Indonesia. Kalau saya ketemu dengan orang-orang, katakan orang lokal native di sini, di negara kita dari Indonesia, dia punya kesan ada yang baik. Dia bilang, oh tetanggaku juga orang Indonesia. Indonesian is nice people, dia katakan. Wah, itu kita senang ya, dengan Indonesia nice people. Tapi saudara-saudara, waktu saya di LA, ada orang-orang Indonesia yang nakal. Ketika mereka sudah mau dideportasi, mereka tahu nih bakal dideportasi, tapi mereka punya kredit card. Oke, kredit cardnya itu limitnya tinggi kreditnya. Lalu apa? Dia belanja macam-macam, saudara. Dia beli berlian, habis beli berlian, dia pulang ke Indonesia, dia kabur sebab dia bakal dideportasi. Tinggal orang cari-cari kemana itu orang itu mencoreng wajah bangsa Indonesia, betul? Satu hari saya pernah ditelepon, saya bukan cerita kosong, saudara. Ada orang tanya, dicari nama satu orang, namanya Samuel, nama Kristen kan? Dia sebut last name-nya, saya tidak usah sebut lah di sini. Lalu dia bertanya, dia tinggal di situ? Oh, saya katakan, oh, tapi dia kasih alamat di sini. Do you know this person? Ya, saya tahu dia. Sebab orang itu, maaf saudara, dulu dia di jemaat saya yang saya layani di LA. Tapi dia nggak tahu dia pergi kemana. Dia pulang ke Indonesia, tidak ada orang yang tahu. Dan belum lama sebelum dia pulang ke Indonesia, dia baru beli mobil baru. Jadi ini telepon dari dealer mobil yang dia masih kredit mobilnya. Dan ternyata waktu dia membeli mobil itu, dia pakai nama referensi, nama pendeta. Gila kan gitu. Supaya dia pro kreditnya, dia pakai nama pendeta Heki Suryantio. Jadi saya ditanya, saya bilang, memang saya tahu dia, tetapi saya tidak tahu bahwa dia pakai nama saya. Dia tidak minta izin. Saudara lihat, celaka tidak. Dan sampai sekarang, saya tidak tahu dia kemanakan mobil itu. Sudah pasti dia nggak bisa bawa mobil itu ke Indonesia. Mungkin dia jual atau apa, tapi itu mencoreng nama bangsa Indonesia. Bukan? Sebab dia adalah orang Indonesia. Tidak ada di antara kita yang bisa hidup atas nama diri kita sendiri. Kita membawa nama keluarga kita. Kita membawa last name family kita. Bila kita melakukan sesuatu. Kita membawa nama bangsa kita. Kita membawa nama gereja kita. Marilah kita perhatikan. Bahkan kita membawa nama Kristus. Sebab di dalam predikat Kristen kita, kita menyandang nama Kristus. Amin. Dan apa artinya Kristen? Kristen artinya pengikut Kristus. Bagaimanakah orang Kristen hidup? Kita mewakili Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah Rasul Petrus di dalam suratnya yang kedua, pasal 2 maksud saya, 1 Petrus pasal 2 ayat 12, tadi sudah menjadi ayat pengantar kebaktian kita, memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maksudnya di tengah-tengah bangsa pagan yang kafir itu. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kita sekarang dikenal sebagai satu kelompok yang besar. Kekristenan sekarang adalah bukan kelompok kecil. Dari seluruh agama-agama yang ada di dunia ini, orang Kristen adalah statistik yang terbanyak. Hari ini ada gereja-gereja, katedral-katedral yang megah dibangun untuk Kristus. Kita mewakili suatu agama yang besar. Tetapi di zaman abad-abad permulaan gereja, seperti zaman pelayanan Rasul Paulus atau Petrus, orang Kristen
adalah seperti pulau kecil di tengah samudera kekafiran. Minoritas yang sangat tidak diperhitungkan. Seringkali dipersulit dan difitnah. Orang Kristen mengalami berbagai macam fitnah. Ada yang mengatakan, jangan mau jadi Kristen lu. Orang Kristen itu kanibal. Apa artinya kanibal? Kanibal itu kan makan orang. Mengapa orang Kristen pada zaman itu dibilang kanibal? Karena mereka mendengar bahwa orang Kristen itu mengadakan perjamuan, lalu makan daging dan minum darah. Sebab setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kan kita diingatkan, Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Jelas? Jadi orang-orang yang bukan Kristen itu, mereka kasak kusuk lalu menyebarkan isu desas-desus bahwa orang Kristen mengadakan perjamuan kanibal sebab mereka makan daging dan minum darah. Padahal itu tidak betul. Kita tahu tidak seperti itu. Orang-orang Kristen dituduh amoral, difitnah, melakukan incest, hubungan dalam persaudaraan yang dekat. Karena apa? Karena perjamuan orang-orang Kristen di zaman itu menyebut atau disebut sebagai perjamuan kasih, perjamuan agape. Apa itu perjamuan kasih? Kalau mereka mendengar kasih atau love, pikiran mereka itu eros. Love yang merupakan cinta hawa nafsu. Dan memang banyak di antara orang-orang yang bukan Kristen di dalam masyarakat dan kultur pada waktu itu, kalau mereka berpesta, mereka melakukan orgi, pesta hawa nafsu, melampiaskan segala nafsu dengan semau-maunya. Jadi dia pikir orang Kristen juga melakukan perjamuan, pesta seperti itu. Padahal maksudnya perjamuan kasih itu apa? Itu semacam potluck kita sekarang. Setiap orang membawa makanan untuk di-share oleh semua. Dan dalam perjamuan kasih mereka, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, saling bergandengan tangan, saling memperhatikan, saling menolong, saling peduli kebutuhan orang lain, berbagi, bukan melakukan kemesuman, tapi mereka difitnah sebagai orang-orang yang amoral. Orang Kristen juga dianggap sebagai perusak dunia bisnis, sebab di mana Injil diberitakan, banyak orang bertobat. Lalu orang yang bertobat tidak mau lagi menyembah berhala. Dulu sebelum mereka bertobat, mereka menyembah berhala. Untuk menyembah berhala, mereka membeli patung berhala. Patung berhala itu dari mana? Kan bukan jatuh dari langit, tapi ada tukang-tukang pengrajin yang membuat berhala itu. Nah, kalau banyak orang yang bertobat, produksi mereka tidak laku. Itu seperti terjadi dalam Kisah Rasul pasal 19 ketika Paulus mengabarkan Injil ke Efesus. Orang-orang Efesus bertobat, lalu dikatakan buku-buku mantra-mantra dan segala macam primbon itu dibakar sampai banyak, yang harganya itu mahal sekali. Dan mereka tidak lagi mau membeli patung-patung Artemis, itu dewi yang disembah di kota Efesus. Lalu pengrajin-pengrajin patung Artemis itu mengadakan hasutan. Mereka menjadi dalang kerusuhan, menjadi aktor intelektual. Terjadilah kerusuhan di Efesus. Tuduhannya apa? Orang ini menghina Dewi Artemis yang sangat terkenal dari kota kita. Ya, sebab apa? Sebetulnya ujung-ujungnya duit, karena mereka rugi. Lalu dianggap orang Kristen itu merusak bisnis. Ada lagi orang Kristen dituduh sebagai pemecah rumah tangga, sebab ketika Injil dikabarkan, ada anggota keluarga yang percaya kepada Yesus, yang lain tidak setuju, malah terjadi perpecahan dalam keluarga. Lalu dikatakan, wah, orang Kristen ini memecah keluarga. Ada lagi tuduhan bahwa orang Kristen adalah pemberontak karena mereka tidak mau menyembah kaisar. Pada waktu itu banyak kaisar-kaisar yang gila puji, lalu mereka membuat patung dirinya, lalu menyebarkan di seluruh daerah jajahan, dan setiap orang harus membuktikan bahwa mereka setia kepada kaisar dengan datang ke balai kota, di depan patung kaisar, mengambil kemenyan, lalu taruh di atas perapian sambil menjatuhkan kemenyan itu, dibakar dupa harum sambil menyebut kaisar adalah Tuhan, Caesar is Lord.
Buat orang Kristen tidak ada Tuhan yang lain, karena istilah Tuhan dalam bahasa Yunani itu sama untuk majikan, untuk bos, ataupun untuk Tuhan itu sama, yaitu kurios. Jadi kalau orang Kristen disuruh bakar kemenyan di depan patung kaisar sambil berkata kaisar is kurios, wah, itu adalah suatu hal yang bertentangan dengan iman Kristen. Kita hanya punya satu Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak mungkin kita menyembah patung kaisar. Jadi orang-orang Kristen tidak mau menyembah patung kaisar. Mereka dituduh sebagai pemberontak-pemberontak terhadap Roma. Dan di dalam banyak penganiayaan seringkali itu menjadi alasan. Di dalam sejarah, para ahli sejarah mencatat Nero, Kaisar Nero yang jahat. Karena dia sudah merasa digoyahkan tahtanya, lalu dia mengadakan huru-hara. Dia membakar kota Roma. Lalu ketika orang-orang bertanya, siapa ini yang melakukan? Dia berkata, orang-orang Kristen yang melakukan pembakaran kota Roma. Akhirnya orang-orang Kristen dikejar-kejar dan dibantai habis-habisan. Itulah yang terjadi pada zaman tersebut. Apa nasihat Petrus kepada orang-orang Kristen dalam situasi yang seperti itu? Petrus tidak menasihati supaya orang-orang Kristen turun ke jalan, bawa poster, demonstrasi. Tidak. Petrus berkata, milikilah cara hidup yang baik. Saudara perhatikan, untuk menangkal tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah terhadap orang-orang Kristen. Firman Tuhan mengajar, kita bukan menggunakan slogan-slogan, jargon-jargon, ataupun gembar-gembor ajaran dan doktrin. Ajaran yang lurus, doktrin yang benar, itu penting dan perlu. Tapi dia tidak cukup untuk menangkal semua tuduhan orang-orang yang anti terhadap kekristenan. Firman Tuhan mengatakan, milikilah cara hidup yang baik. Cara hidupmu dan hidupku, kelakuan kita, perbuatan-perbuatan kita, itulah yang menjadi senjata pamungkas yang ampuh untuk membungkam segala macam tuduhan yang bukan-bukan itu. Kita orang-orang Kristen adalah iklan yang hidup, iklan Kristus. Inilah kekuatan misi, kekuatan penginjilan yang terampuh untuk kehidupan di dalam dunia ini. Ada seorang missionary, dia diutus ke suatu daerah yang terpencil. Misioner ini kurang cerdas, lamban sekali, dia tidak bisa belajar bahasa setempat. Akhirnya dia frustrasi dan dia minta supaya dia dipanggil pulang saja, nggak usah dikirimkan dukungan lagi. Dia tidak bisa menginjil di sana karena dia tidak bisa bahasa setempat. Dia tidak berbakat untuk belajar bahasa. Tetapi rekan-rekan di negaranya malah menolak. Dia katakan tidak, jangan tutup pos di sana, biarkan dia di sana, kita tetap kirim dukungan. Sebab apa saudara-saudara? Meskipun dia tidak fasih berbahasa daerah setempat itu, tetapi ternyata banyak orang yang bertobat, bukan karena khotbahnya, tetapi karena kehidupannya. Dia memancarkan kehidupan Kristus dari dalam dirinya. Dan banyak penduduk setempat yang melihat Tuhan di dalam dirinya. Kalau orang bertanya, menurut kamu siapakah itu Yesus? Lalu orang-orang di daerah itu mengatakan, Yesus itu seperti Tuhan itu. Kehidupannya, kelakuannya mencerminkan Kristus. Saudara-saudara, Tuhan mengutus Anda dan saya ke dalam dunia ini untuk menjadi perwakilan Dia. Kita adalah surat-suratnya yang hidup. Apakah kehidupan kita dapat dikagumi oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bahkan yang tidak suka pada Yesus Kristus? Saudara, kita hidup di Amerika. Kalau kita jujur dan membuka mata kita baik-baik, di sekitar kita banyak orang yang merasa dirinya bukan Kristen. Bahkan mungkin mereka ateis.
Saya mengenal teman-teman seperti itu di luar lingkungan gereja. Tapi kalau kita jujur, kita boleh mengakui bahwa dalam banyak hal mereka itu lebih baik dari orang Kristen. Mereka itu lemah lembut. Mereka tidak bicara tajam dan bicara kasar. Mereka sangat sopan. Mereka suka membantu. Saya pergi dengan orang-orang seperti itu. Misalnya saya pergi fishing, saya pergi mancing. Orang-orang ini tidak mengenal Tuhan dan tidak peduli kepada Tuhan. Saya pernah saya berikan kepada teman ini satu CD. Saya pikir dia akan suka, CD Jim Reeves. Lalu di besoknya dia telepon saya. Dia bilang, Hengki, tolong ke rumahku. Aku mau kembalikan CD-mu. Why? Dia bilang, itu terlalu religious. Dia nggak suka. Dia nggak suka hal-hal mengenai Tuhan, mengenai surga dan sebagainya. Dia tidak mau dengar. Tapi orang ini, saudara-saudara, kelakuannya justru saya akui baik sekali. Dia sangat lembut. Kalau kita sedang mancing sama-sama, dia ada orang kesulitan, dia bantu, meskipun bukan dari grup kita. Kalau orang dapat ikan, dia tidak dalam hatinya berkata, oh, dia dapat, aku belum dapat. Lalu dia tidak punya net, biarin ikannya terlepas lagi. No, dia sibuk sendiri, dia ambil net, dia lari, bantu orang itu. Kalau datang orang baru, tidak tahu bagaimana setting pancing yang bagus, dia mengajar. Kalau untuk mancing ikan ini, settingnya harus seperti ini. Kalau dia bahkan memberikan dia punya rig setupnya, ini kamu boleh pakai untuk kamu. Saudara lihat, apakah orang-orang Kristen lebih baik di dalam hal seperti itu dengan orang-orang yang bukan Kristen? Bagaimana kita bisa memenangkan mereka kalau hidup kita tidak lebih baik dari mereka? Kita mempunyai potensi untuk jauh lebih baik daripada mereka, karena kita ada Kristus yang hidup dalam diri kita. Kita boleh melihat dalam Injil bagaimana Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya, di tengah segala kesibukannya, dia selalu suka melayani. Tidak ada orang yang ditolaknya. Dia selalu terbuka, membantu. Dia berbelas kasihan kepada orang yang berkesusahan. Tuhan Yesus adalah seorang yang sopan. Di dalam Wahyu pasal 3 dia berkata, tengoklah, aku berdiri di depan pintumu sambil mengetuk. Itu kita boleh terjemahkan adalah sopan santun. Tuhan Yesus tidak menggedor, dia tidak menodong, dia mengetuk. Kalau ada orang mendengar suaraku dan mau membukakan pintu, baru aku akan masuk ke dalam hatinya dan makan bersama dengan dia dan dia dengan aku. Terlihat Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang sopan. Marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang juga sopan santun. Kalau orang melihat, orang boleh bertanya, oh dia begitu baik, mengapa? Oh, dia ternyata seorang Kristen. Dia pengunjung gereja yang setia, dia selalu setia berbakti. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan segala orang, supaya mereka melihat kebajikanmu. Bukan melihat khotbah kita, bukan mendengar tutur kata kita, tetapi melihat kebajikan kita, perbuatan kita. Lalu apa? Bukan kita yang dipuji, melainkan memuliakan nama Bapa kita yang di sorga. Pada suatu hari ada beberapa anak-anak sedang bertukar pendapat. Mungkin mereka ini adalah anak-anak sekolah minggu. Lalu mereka saling bertanya, kamu paling suka Injil yang mana? Yang satu berkata, aku suka Injil menurut Matius, the Gospel according to Matthew. Yang lain berkata, no, ya, buat aku lebih favorit the Gospel according to Luke. Yang lain berkata according to Mark. Yang satu berkata, aku suka the Gospel according to John. Lalu anak satu mengatakan, aku suka the Gospel according to my mother, to my mom. Loh, di mana ada Injil according to my mom? Tidak ada. Tapi maksudnya ibunya menghidupi Injil itu di dalam kehidupannya, sehingga anak itu mengenal Tuhan Yesus dari kehidupan tutur kata
dan perbuatan-perbuatan ibunya. Saya membaca sebuah puisi. Dikatakan, "You are writing a gospel, a chapter each day, by the deeds that you do and the words you say. People read what you write, whether faithful or true. Just what is the gospel according to you." Kita, saudara-saudara, setiap hari, saudara tidak, sebagai pengikut Kristus, menulis sebuah Injil. Satu hari, satu pasal. Dan orang-orang memperhatikan perbuatan kita ataupun tutur bahasa yang kita katakan. Orang di sekitar kita membaca apa yang kita tulis dan melihat apakah itu betul, apakah itu setia, apakah itu terbukti. Lalu mereka mau mendengar dari kita Injil sesuai dengan perbuatan kita. Menjelang akhir zaman, dunia akan semakin sinis dan membenci kekristenan dan Kristus. Tuhan dihujat, Tuhan dihina, Tuhan dibuat film yang gak karu-karuan. Banyak lagu diubah yang melecehkan Kristus Tuhan kita. Tetapi Tuhan dari surga bungkam 1000 bahasa. Dia tidak bertindak. Mengapa Tuhan tidak lagi melakukan seperti dia menghukum Sodom Gomora? Mengapa dia tidak membelah bumi seperti dia menghukum Datan dan Abiram? Mengapa dia tidak menghajar langsung seperti dia membuat Ananias dan Safira tewas di tempat dalam sekejap? Mengapa Tuhan bungkam 1000 bahasa? Sebab di dalam zaman anugerah perjanjian baru ini, Dia telah memasrahkan namanya kepada saya dan Anda. Kita adalah surat-surat Kristus. Kita membawa panjinya. Kita tahu di dalam dunia bisnis ada yang disebut flagship. Kalau kamera Canon 1D X itu adalah the flagship of Canon. Itu adalah produk yang terbagus. Saudara-saudara, kita adalah the flagship of Christ. Dia mengutus Anda dan saya. Dia diam saja sudah tidak bertindak apa-apa. Membiarkan namanya tergantung kepada kehidupan saudara dan saya. Marilah kita menanggapi firman Tuhan, nasihat Rasul Petrus. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan tidak peduli kepada Tuhan, supaya melalui kesaksian kehidupan saudara dan saya, bukan kita, melainkan namanya dimuliakan. Ketika pada suatu ketika Dia akan datang melawat orang-orang itu. Lewat satu dan lain peristiwa, Kristus menyatakan diri kepada orang-orang tersebut. Dan karena sudah ada penggarapan lebih dahulu, seperti tanah sebelum ditabur, digarap, dicangkul, digemburkan, disingkirkan batu-batunya. Demikianlah kesaksian kita menggemburkan tanah-tanah yang keras itu. Dan ketika Kristus datang, semuanya sudah lebih siap. Dan orang-orang itu membuka hati pada Kristus dan memuliakan Allah di surga. Kiranya kita adalah orang-orang yang ambil bagian dalam peristiwa-peristiwa seperti itu. Amin. Marilah kita berdoa. Marilah kita teduh sejenak untuk merenungkan firman ini dan memeriksa diri kita masing-masing, mengokohkan yang baik, mentobati yang ditegur oleh Roh Kudus. Kita memeriksa kehidupan kita di rumah tangga kita, dalam hubungan dengan para tetangga, di tempat kerja, di tengah pergaulan, bahkan dalam lingkungan terdekat kita juga di dalam gereja. Marilah kita menyesuaikan diri dengan kehendak Allah, membenahi hidup kita, patuh kepada gerakan Roh Kudus, supaya Tuhan berkarya melalui saya dan saudara dalam hidup kita,
kita menjadi kesaksian bagi nama Tuhan, karena kita adalah surat-surat Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, siapakah kami sehingga Engkau mempercayakan, bahkan mempertaruhkan nama-Mu di dalam dan melalui kehidupan kami, memberi kepada kami suatu status yang mulia, bahwa kami adalah duta-duta-Mu yang menjadi surat-surat-Mu, supaya dunia melihat Engkau melalui kami. Tuhan, kami mengaku dalam kehidupan arus dunia yang cenderung semakin hari semakin individualistis dan egois, kami juga sering berpikir hidup hanya untuk diri sendiri. Pokoknya asal tidak mengganggu orang lain, kami hidup untuk diri sendiri. Tapi hari ini, dicerahkan oleh firman Tuhan, kami disadarkan bahwa tidak ada seorang pun dari antara kami yang hidup untuk dirinya sendiri. Kami mewakili sesuatu yang lebih besar. Kami mewakili keluarga kami. Kami mewakili suku bangsa kami, etnis kami. Bahkan kami mewakili Engkau. Kami mewakili kekristenan yang sering difitnah, dicibir, dihina, disalahpahami. Kami mengucap syukur karena Engkau mempercayakan kami untuk membawa tugas yang mulia ini. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami dapat memiliki hidup dan cara hidup yang baik, di rumah tangga, di pergaulan, di tempat kerja, di sekolah, di gereja, dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami hidup lebih baik, jauh lebih baik dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus, supaya nama-Mu dimuliakan melalui kesaksian kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ada sebuah lagu yang kita sudah kenal sejalan dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Lagu itu berkata, I'll tell the world that I'm Christian. Aku mau memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa aku adalah seorang Kristen. Aku tidak malu menyandang namanya di dalam hidupku. Bukan malah menyembunyikan bahwa kita adalah seorang Kristen. Kita mau memberitakan lewat kehidupan kita bahwa kita adalah seorang Kristen. Mari saudara, kita dengan berdiri menyanyikan lagu ini bersama-sama. I'll tell the world that I'm a Christian.